Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Amazon berencana mengurangi jumlah karyawannya selama beberapa tahun ke depan. Ya, pengurangan karyawan ini merupakan dampak dari penggunaan kecerdasan buatan atau AI di seluruh perusahaan. Amazon berencana mengurangi jumlah karyawannya selama beberapa tahun ke depan. Pengurangan karyawan ini merupakan dampak dari pengguna kecerdasan buatan atau AI di seluruh perusahaan. Rencana ini diungkapkan oleh CEO Amazon Andy Jassy pada tanggal 17 Juni lalu. Melalui blog resmi perusahaan, Jassy mengatakan bahwa Amazon membutuhkan lebih sedikit pekerja di sebelah bagian karena pengguna AI generatif dan agen AI. Jassy tidak menyebutkan berapa banyak karyawan yang akan dikurangi, baik dalam bentuk jumlah maupun persentase. Jassy pun menekankan bahwa pengurangan total karyawan akan terus berlanjut demi peningkatan efisiensi. Dilansir melalui The Verge, sejak tahun 2022, Amazon telah memberhentikan lebih dari 27.000 pekerja di berbagai bidang. Belum lama ini, tepatnya sekitar Mei lalu, Amazon pun memangkas karyawan di bagian perangkat, layanan, serta divisi buku. Fokus pada peningkatan efisiensi ini akan menambah jumlah karyawan yang diberhentikan oleh Amazon. Menurut Jassy, pemanfaatan AI memang penting untuk kedepannya. Bahkan para pekerja pun diwajibkan untuk memahami AI. Berbagai sumber untuk IDXNO. Perusahaan multinasional Amerika Serikat yang bergerak di bidang pembuatan mainan Hasbro telah melakukan pemangkasan hubungan kerja atau PHK terhadap 3% dari tenaga kerja globalnya. PHK tersebut dilakukan dalam upaya pemotongan biaya di tengah tarif Amerika Serikat yang lebih tinggi untuk mainan dari China. Perusahaan multinasional Amerika Serikat yang bergerak di bidang pembuatan mainan Hasbro telah melakukan pemangkasan hubungan kerja atau PHK terhadap 3% dari tenaga kerja globalnya. PHK tersebut dilakukan dalam upaya pemotongan biaya terbarunya di tengah tarif Amerika Serikat yang lebih tinggi untuk mainan dari China. Pemutusan hubungan kerja tersebut setara sekitar 150 karyawan. Berdasarkan pengajuan tahun fiskal 2024, Hasbro memiliki sekitar 4.985 karyawan secara global. Sekitar setengah dari mainan Hasbro yang dijual di Amerika Serikat berasal dari China. Pembuat mainan tersebut telah mempercepat upaya untuk mendiversifikasi sumber dan mengurangi paparan ke China. Kekhawatiran yang terus meningkat tentang perang dagang global setelah tarif Presiden Donald Trump pada mitra dagang telah menambah tekanan pada industri mainan yang sudah berjuang dengan permintaannya lesu. Adapun CEO Hasbro Chris Cox dalam panggilan pendapatan pada bulan April mengatakan, pada akhirnya tarif berdampak pada harga konsumennya lebih tinggi. Potensi kehilangan pekerjaan saat perusahaan menyesuaikan diri untuk menyerap peningkatan biaya dan berkurangnya laba bagi pemegang saham Hasbro. Hasbro juga mengatakan sedang menilai kembali rute logistik dan manufaktur. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, film terbaru dari waralaba dinosaurus legendaris Jurassic World Rebirth, maksud kami, siap menyapa penggemar pada 2 Juli mendatang. Ya, Scarlett Johansson sebagai pemeran utama menyebut perannya dalam film ini sebagai mimpi masa kecil yang akhirnya terwujud. Film terbaru dari waralaba dinosaurus legendaris Jurassic World Rebirth siap menyapa penggemar pada 2 Juli mendatang. Scarlett Johansson sebagai pemeran utama menyebut perannya dalam film ini sebagai mimpi masa kecil yang akhirnya terwujud. Johansson mengatakan dirinya masih ingat jelas saat menonton Jurassic Park pertama di bioskop ketika berusia 10 tahun. Film ini sangat membekas dalam ingatannya. Selama 3 dekade berikutnya, Johansson mengatakan akan melakukan apa saja untuk bisa terlibat dalam film Jurassic dalam bentuk apapun. Disutradarai oleh Gareth Edwards, Jurassic World Rebirth mengikuti kisah tim spesialis yang melakukan ekspedisi ke Pulau Terlarang, lokasi fasilitas riset Jurassic Park orisinal, demi mengambil sampel DNA 3 dinosaurus untuk misi medis yang dapat menyelamatkan nyawa. Selain Johansson, film ini juga dibintangi Jonathan Bailey dan Rupert Friend. Film produksi Universal Pictures ini menjadi babak baru dalam waralaba Jurassic yang lahir dari karya Michael Crichton dan telah berkembang menjadi fenomena global lewat film, game video, hingga produk merchandise. Berbagai sumber untuk IDXNO.
Ya, lensa seri Pro pertama Viltrox dengan autofocus untuk mirrorless full frame resmi diumumkan. Ya, debut perdana Viltrox AF 85mm f1.4 Pro FE akan tersedia untuk pengguna kamera mirrorless full frame dari Sony. Lensa seri Pro pertama Viltrox dengan autofocus untuk mirrorless full frame resmi diumumkan. Debut pertama Viltrox EF 85mm f.4 Pro FE akan tersedia untuk pengguna kamera mirrorless full frame dari Sony. Lensa ini mengusung rancangan bodi yang cukup besar, bobotnya ada di kisaran 800 gram. Di balik bodinya yang besar hadir rancangan optik 15 elemen 11 grup, termasuk 9 elemen lensa high refractive index, 3 elemen lensa extra dispersion, dan 1 elemen lensa UA. Dengan formasi optik tersebut, lensa ini diklaim bisa menghadirkan bidikan gambar yang tajam dan minim abrasi kromatik. Setiap elemen lensa tersebut juga dilapisi lapisan nano coating untuk meminimalkan efek kabur dan pantulan cahaya. Di sektor autofocus, ada dukungan teknologi motor Hyper FVCM yang menjanjikan kerja yang sangat cepat, akurat, dan tidak berisik. Lensa ini juga sudah mengadopsi rancangan bodi tahan debu dan air, dilengkapi tuas untuk beralih pengaturan fokus dari otomatis ke manual, dan kompatibel dengan filter lensa berukuran 77 mm. Viltrox EF 85mm f.4 Pro FE dijual dengan harga $598 Amerika Serikat atau sekitar 9,7 juta rupiah. Berbagai sumber, ID Action. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Ya, tetap berbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.